Sejarah Petrus yang buat pelaku zaman Orde Baru ketar-ketir. Petrus adalah singkatan dari peristiwa penembakan misterius, menjadi salah satu pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, peristiwa Petrus terjadi antara tahun 1982 hingga 1985, yang terpusat di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Munculnya Petrus diyakini karena dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi sejak tahun 1970-an. Krisis ekonomi semakin parah ketika harga minyak dunia tiba-tiba merosot di tahun 1980-an. Pada saat itu, 80% keuangan negara mengandalkan penjualan minyak, jadi saat minyak anjlok, Indonesia mengalami kebangkrutan. Untuk mengatasi masalah ekonomi, pemerintahan Soeharto melakukan pemotongan subsidi energi dan pangan, serta melakukan devaluasi rupiah sebesar 27,6%. Kebijakan liberalisasi juga diterapkan untuk menarik investor asing, juga menawarkan buruh dengan upah murah pada pengusaha luar. Dampak dari kebijakan-kebijakan ini adalah munculnya demonstrasi mahasiswa yang menentang pemerintahan Orde Baru. Mahasiswa menyuarakan oposisi terhadap kepemimpinan Soeharto yang dinilai tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Namun, pemerintah menganggap para peserta demonstrasi sebagai kriminal dan mengancam ketertiban umum. Sejak tragedi pembunuhan G30S, pemerintah seakan menganggap aksi-aksi menentang penguasa sebagai tindakan kriminal dan dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Pemerintah menilai ketertiban umum seperti demonstrasi dan premanisme sebagai sumber kerusuhan yang murni kriminal. Akibatnya, para pelaku aksi dianggap sebagai sumber permasalahan negara. Sejak saat itu, pemerintah berusaha menumpas para kriminal dengan melakukan penembakan secara misterius yang dikenal sebagai peristiwa Petrus. Tercatat, peristiwa Petrus pertama kali pada tahun 1980-an. Saat itu kota Yogyakarta cukup mencekam. Para preman yang dikenal sebagai gabungan anak liar menguasai beberapa wilayah. Namun mereka mulai resah ketika mereka diburu oleh tim operasi pemberantasan kejahatan yang kemudian dikenal sebagai Petrus. Ketika OPK melakukan aksinya, tak jarang suara letusan senjata terdengar oleh masyarakat sehingga suasana jadi makin mencekam. Tubuh-tubuh para korban Petrus pada umumnya mengalami luka tembak di bagian kepala dan leher. Tubuh korban Petrus itu kemudian dibuang di lokasi yang mudah ditemukan oleh penduduk sekitar dan menjadi tontonan masyarakat. Aksi OPK melalui modus Petrus tersebut dengan cepat menimbulkan ketegangan dan teror bagi para pelaku kejahatan. Terlebih Petrus mulai ada di kota-kota lainnya, korban mulai berjatuhan. Selama sebulan OPK di Yogyakarta, paling tidak 6 tokoh penjahat tiada. Para korban yang ditemukan rata-rata mengalami luka tembak parah di kepala dan lehernya. 2 di antaranya korban OPK yang berhasil diidentifikasi adalah Bayat Budi alias Tentrem 29 tahun dan Samudi Blekok alias Black Sun 28 tahun. Pada pelaku penembakan ini sering meninggalkan uang Rp10.000 di atas mayat korban sebagai biaya penguburan. Kekejaman dan kesemaran tragedi Petrus semakin meninggalkan kesan mengerikan di benak masyarakat. Menurut laporan Komnas HAM menyatakan bahwa korban tewas akibat aksi Petrus mencapai lebih dari 2.000 orang. Tindakan melakukan eksekusi tanpa melewati proses hukum inilah yang menyebabkan aksi Petrus masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat di Indonesia.